Banyak keberhasilan dari Cina yang bisa kita tiru. Saya Hmm. ambil dari sekian banyak, saya ambil 15. Mhm. Aceh juga punya kesempatan luar biasa nih Apa itu? untuk Apa itu ya kesempatan? alumninya dari top 100 top university of the world. Jadi Iya. kalau soal kepintaran kita nggak kurang. Tapi apa juga masalahnya, Pak? Apa pikiran, masukan Bapak kepada para tim RPJM ini supaya Aceh ini dalam jangka waktu 5 tahun bisa keluar dari zona kelemahan seperti ini? Baik. Eits, subscribe dulu. Pak, selamat dulu, bukunya akhirnya terbit, Oke. keluar di SBN dan juga dibantu editor oleh Ihan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari ini bukunya sudah siap. Kira-kira bagaimana Pak selanjutnya buku ini? Mungkin substansinya bisa diurai sekilas supaya para pemirsa Sago TV bisa melihat kemudian apa substansi dari buku ini. Baik. Buku ini sebenarnya menuliskan tentang fenomena. Ya, fenomena tentang sumber daya alam yang kalau dikelola tidak sempurna, maka dia menjadi kutukan. Ya. Bahasanya negatif ya, kutukan. Makanya judulnya Strategi Memakmurkan Aceh, Mengubah Kutukan Sumber Daya Alam Menjadi Berkah. Iya, itu dia. Karena masalahnya gini, kalau sekiranya sumber daya alam di banyak negara, terutama di Afrika ya, yang punya sumber daya alam luar biasa, tetapi ketika tata kelolanya tidak baik, maka dia menjadi beban malah, bukan memakmurkan. Pengalaman-pengalaman itu kita dapatkan. Oleh karenanya mungkin dari pengalaman yang pernah ada, kita lihat dulu Lux Mawai dengan petrodolarnya, kota petrodolar, tapi kemudian begitu gas PT Arun habis ekspor terakhir tahun 2013 gitu atau 2014 kalau saya tidak silap, kemudian kan Lux Mawai seperti kota mati. Betul. Dan ini harusnya tidak boleh lagi terjadi karena sekarang kita ketemu dengan Andaman 123 ya, dan ada potensi lagi di Melabuh dan di Singkil gitu. Itu kan baru potensi alam yang nyata terlihat gitu. Dampaknya sangat jelas di minyak dan gas. Tapi kan bukan hanya itu saja sumber daya alam. Ada juga sawit misalnya. Ada juga kemudian bahan tambang lainnya. Kemudian juga hasil pertanian. Yang itu adalah sumber daya alam semua yang kalau disalah tata kelolakan itu akan berdampak buruk kepada situasi masyarakat gitu. Oleh karenanya ini yang saya ingin tuangkan di dalam buku itu strategi mengubah kutukan sumber daya alam menjadi berkah gitu ya. Karena memang banyak negara berhasil dengan sumber daya alamnya. Iya, banyak negara Tapi berhasil. banyak negara juga yang betul-betul dikutukan. Itu makanya kita ingin ubah, jangan sampai itu menjadi kutukan. Harus menjadi berkah. Di Norwegia berhasil. Kemudian mereka Norwegia tuh dari minyak mereka investasinya ke negara lain. Jadi uang dari hasil minyak itu dia taruh untuk bangun tol di negara lain. Kemudian investasi di bidang pendidikan, karena kan investasi terbaik di dunia itu adalah investasi ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah dan dalam buku ini ada juga. Ada, saya terangkan gitu juga semua. Dan itu hanya contoh supaya kita bisa melihat. Tujuannya adalah agar kita bisa mereplikasi dan menduplikasi keberhasilan di negara lain. Atau keberhasilan di provinsi lain. Tujuannya adalah agar kita dapat iktibar. Begitu kita tahu bahwa ini peluang bagi kita untuk kita mengubah keadaan gitu ya. Karena memang seperti di waktu tsunami dulu. Kan terasa sekali ada perubahan sangat luar biasa di mana harga-harga naik. Begitu juga dengan sumber daya alam. Kalau di Lux Mawai dulu kita paham. Barang-barang di Lux Mawai itu mahal. Karena pakai dolar waktu itu. Karena pakai dolar. Nah, ini yang kemudian saya harus jelaskan kepada para pemirsa semua, kepada kawan-kawan bahwa itu punya implikasi yang kalau kita tidak tata kelolakan. Kalau ditata kelolakan bagus, dia luar biasa dampaknya. Menjadi modal besar untuk di waktu ke depan, itu adalah alat untuk meleverage keadaan, mengungkit keadaan untuk terus tumbuh berkembang. Ya. Dubai misalnya. Ketika ditata kelolakan bagus, hasilnya luar biasa. Dulu kan kita paham, Dubai itu kan daerah miskin. Gurun juga. Gurun, daerah miskin, tempat untuk eksplorasi mutiara. Ya. Tapi kemudian begitu ketemu minyak
dan gas, tapi kemudian dia tidak hanya satu, dia diversifikasi untuk kegiatan-kegiatan lain dong. Sekarang malah Dubai menjadi pusat perdagangan, pusat jasa dunia gitu ya. Sekarang kita lihat juga Arab Saudi sudah meniru hal yang sama. Kenapa bangun NEOM? Kenapa kemudian Jeddah menjadi salah satu bandara terbesar di dunia? Tujuannya adalah kenapa kita lihat Mekah sekarang perluasannya luar biasa. Hanya untuk membuat aktivitas orang beribadah, pilgrim untuk orang datang beribadah ke Mekah itu. Makin banyak orang luar negeri datang ke Mekah, itu menjadi berkah bagi Arab Saudi. Kita contoh yang nggak usah jauh deh. Kita lihat sekarang Malaysia. Malaysia kan dia juga punya minyak dan gas ya, dikelola oleh Petronas, kalau Indonesia dikelola Pertamina gitu. Tapi kemudian mereka bisa mengkonversi bahwa bukan hanya gas dan minyak saja. Maka kemudian apa yang dilakukan adalah ada diversifikasi. Ada kegiatan sawit misalnya. Sama Indonesia sama Malaysia kan sama-sama sawit gitu ya. Kita peringkat pertama, 60% kontribusi CPO dunia tuh Indonesia, 25% kurang lebih dari Malaysia gitu. Sama-sama negara terbesar penghasil sawit. Tapi kemudian bukan hanya sawit, malah sekarang mereka punya produk baru. Apa itu, Pak? Durian terkenal musangking ya gitu ya. Dan yang paling baru sekarang Vietnam. Itu juga jadi penguasa durian dunia yang pendapatannya 53 triliun per tahun. Jadi ada hal yang bisa kita tiru dari tempat-tempat lain untuk kemudian kita replikasi, kita duplikasi di tempat kita. Saya teringat gini, maka di buku kedua saya juga sedang tulis buku kedua. Ini masih draft, belum, masih draft, belum itu kan. Jadi kenapa judulnya mesti belajar dari Cina? Oh iya, karena begini. Judulnya. Karena di buku keduanya lanjutan gitu ya, lanjutannya adalah banyak keberhasilan dari Cina yang bisa kita tiru. Saya ambil dari sekian banyak, saya ambil 15. 15 aktivitas dari negara tirai bambu untuk kemudian bisa kita tiru gitu ya. Karena suasananya nggak beda-beda dengan kita sekarang. Tahun 78 mereka melakukan reformasi ekonomi terbuka di Cina. Begitu juga dengan Vietnam. Tahun 86 dengan Doi Moi-nya melakukan reformasi, mengubah struktur ekonomi gitu ya. Sampai kemudian mereka sekarang pergerakannya luar biasa gitu. Jadi saya kembali ke Malaysia tadi, saya lihat mereka mendiversifikasi, tidak hanya pada satu. Karena kenapa? Sumber daya alam itu Pak Muklis, kalau dia sama seperti kita contohkan langsung Lus Mawe misalnya, hanya satu kegiatan utama, maka seluruh aktivitasnya bergeser kegiatan itu saja. Akibatnya apa? Sektor lain terabaikan. Kalaupun tidak terabaikan sepenuhnya, dia tidak menjadi fokus lagi gitu. Dan kemudian ada dampak. Apa dampaknya? Barang-barang di kawasan tempat pusat aktivitas sumber daya alam itu pasti naik harganya. Karena diversifikasi harga gitu ya segala macam. Dan itu valuasinya naik kan? Pisang saja pasti harganya naik. Nah, efeknya apa? Pisang yang dia hasilkan di kawasan dekat Lok Sumawe karena udah harga jual mahal di kota Lok Sumawe, sehingga waktu dijual ke Medan nggak laku. Karena harganya tinggi. Gitu ya. Sama waktu BRR dulu, saya ingat waktu BRR dulu, pisang ayam yang biasa kita bisa beli 10.000, 15.000, naik sampai 23, 27.000, 25.000 gitu. Apa efeknya? Petani pisang kita ketika dia bawa ke Medan, tidak sanggup beli. Jadi efeknya seperti itu, makanya kemudian harus diversifikasi. Karena valuasi nilai mata uang itu berdampak pada kehidupan sektor lain. Kemudian juga kebijakan pemerintah sektoral pada saat itu kan fokusnya kepada sumber daya alam. Sehingga yang lain jadi tidak terfokuskan sempurna. Akibatnya kenapa? Fokusnya di sini, yang lain jadi tidak terutamakan atau tidak dimasukkan dalam kriteria utama yang menjadi fokus. Akibatnya ini terabaikan. Tapi memang sumber daya alam ini betul-betul harus dikelola dengan baik. Iya, itu sebab saya katakan tadi bahwa sumber daya alam itu adalah berkah. Maka di awal kata-kata saya itu sumber daya alam itu bukan kutukan. Dia adalah berkah. Syaratnya quote and quote harus dikelola dengan tepat. Jadi nggak boleh kemudian sumber daya alam fokus itu saja, harus ada diversifikasi lain. Saya balik lagi contoh ke tempat lain misalnya ya. Nah, kenapa kemudian kalau punya Arab Saudi misalnya ada minyak,
Tapi kemudian mereka membangun pusat aktivitas wisata, Neom misalnya. Kenapa? Supaya kemudian fokus juga ada di sana. Pendidikannya juga naik, kualitasnya, biayanya, dan segala sesuatunya gitu. Jadi fokus itu yang kemudian saya lihat Norwegia itu luar biasa. Dia menginvestasikan semua hasil minyak dan gas mereka itu untuk kegiatan-kegiatan pendidikan. Sehingga itu yang berdampak pada kualitas sumber dayanya naik luar biasa. Daya saingnya tumbuh. Daya saingnya tumbuh dan menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Nah, kita harus berkiblat atau melihat contoh-contoh sukses ini. Dulu kan kita paham ya, ke Malaysia dulu kita kirim guru. Terus sekarang kita belajar ke sana gitu. Kenapa? Karena mereka betul-betul menginvestasikan di situ ketika semua sumber daya manusia itu bisa dididik untuk siap bekerja pada semua sektor yang memang membutuhkan mereka. Saya teringat di Malaysia itu ada pendidikan vokasi Jerman Malaysia. Tujuannya adalah mahasiswa-mahasiswa Malaysia yang bekerja di perusahaan Jerman sebelumnya sekolah di itu dulu. Dan alhamdulillahnya salah satu pimpinan di situ tuh salah satunya orang Aceh. Siapa Beliau Pak? adalah dosen USU, Pak Sabri namanya, Dr. Sabri. Dulu satu alumni dengan saya, satu ruang riset dengan saya. Beliau sempat memimpin pendidikan Jerman, vokasi pendidikan Jerman Malaysia itu. Kenapa? Semua perusahaan Jerman di seluruh dunia itu mendidik calon pekerjanya di Malaysia di tempat sekolah itu. Jadi ini kan bisa kita tiru nih. Apa sekarang? Kita paham Jepang misalnya sudah sangat kekurangan tenaga kerja. Di banyak berita yang kita peroleh, mereka menyampaikan Jepang sekarang kekurangan 800.000 tenaga kerja. Betul. Apa yang perlu dilakukan dan bisa dilakukan di Aceh? Kita buat kerjasama dengan pemerintah Jepang misalnya dengan Osaka University yang membuat aktivitas pendidikan untuk masuk ke perusahaan Jepang. Kenapa itu penting, Pak Muklis? Karena kan beda culture, beda cara kerja, beda sistem. Yang kalau sekiranya tidak disiapkan di tempat kita, kita tidak tahu bahwa Jepang memerlukan apa? Iya. Jadi kalau kita bisa adopsi di sini, itu yang dilakukan Norwegia. Itu yang dilakukan oleh negara-negara yang kemudian bisa kita adopt, dan ini yang juga kita jadi sumber daya kita kuat. Nah, begitu nanti ini kan alhamdulillahnya sudah ada gubernur terpilih yang punya program yang sama ya. Ingin menciptakan tenaga kerja kita yang siap untuk bekerja langsung, dididik vokasi, dididik keterampilan untuk siap mengoperasikan alat-alat yang sesuai dengan tapi itu menarik nanti kita bahas. Tapi sebelum itu saya geser Pak kepada situasi dunia sekarang, situasi ekonomi dunia pasca pelantikan Trump. Nah, bagaimana situasi ekonomi dunia dan juga ekonomi negara kita? Bagaimana? Bapak kan sangat berkompeten di bidang itu. Baik. Gimana Pak? Begini. Ini kan momentum ya. Momentum tanggal 20 Januari kemarin Trump sudah dilantik. Sama seperti waktu pelantikan Trump. Jadi kalau kita sebut Trump 01 gitu ya, Trump di tahap pertama dulu, ada spillover yang diterima oleh Vietnam. Kenapa? Pelantikan Trump berdampak kepada positif bertumbuhnya Vietnam ya. Sehingga banyak sekali investasi yang mengalir ke Vietnam. Kenapa demikian? Karena masalahnya gini, Trump kan punya kebijakan. Kebijakan yang berseberangan dengan salah satu raksasa ekonomi dunia juga, Cina. Dan itu kita kenal lah, ada perang dagang. Perang dagang antara Cina dan Amerika. Tapi di tengah-tengahnya kan ada dampak dari mereka yang berperang. Dampaknya bisa positif, bisa negatif. Nah, tinggal kita sekarang ini. Nah, sekarang Trump kedua juga melakukan hal yang sama. Proteksi mereka sudah luar biasa. Mereka mengatakan bahwa mereka akan memproteksi ekonomi mereka. Mereka tidak mau industri mereka terganggu. Salah satunya yang sekarang sedang booming kan mobil listrik ya. Electric vehicle itu yang di sana ada Tesla. Ada Elon Musk. Tapi kemudian di saat bersamaan Cina juga tumbuhnya luar biasa. Teknologi dan yang istimewanya banyak sekali desainer dan ahli rancang bangun mobil dari Eropa tuh sekarang bekerja di Cina.
ahlinya Audi, ahlinya BMW itu dibayar mahal di Cina. Sehingga sekarang kita lihatlah desain-desain mobil-mobil Cina tuh memang desainernya dari Eropa. perusahaan-perusahaan yang sudah sangat maju dulu kan. Nah, itu kan jadi kompetitor Amerika. Sehingga untuk melindungi negara mereka, semua barang-barang dari Cina itu diproteksi. Dikasih pajak 60%. Tujuannya kenapa? Supaya harga barang Cina masuk ke Amerika menjadi lebih mahal dibandingkan dengan produksi mereka sendiri. Akibatnya apa? Cina kan harus mencari pasar baru. Atas produk yang terus berjalan, tapi kemudian dia akan kehabisan pasar di Amerika gitu. Waktu masa Biden nggak seperti itu. Nah sekarang dibalik masa Trump. Nah ini yang saya sebut tadi, spillover ini bisa bermanfaat bagi kita. Karena kenapa? Kita kalau primary balance-nya ya, keseimbangan perdagangan antara kita sama Cina. Kita ini kalah. Jauh. Karena kenapa? Semua produk-produk Cina masuk ke kita mengirim bahan baku. Jadi nilai tambahnya tidak sebegitu tinggi dibandingkan dengan kita Amerika, agak berimbang gitu ya. Jadi kalau sekiranya kita bisa mengambil kesempatan ini, kita coba lihat apa peluang terbaik yang bisa dilakukan untuk bisa membuat kita unggul dan bisa mengambil manfaat. Salah satu yang sekarang sedang dalam pembahasan adalah apa yang disebut dengan mineral critical mineral, yaitu mineral-mineral yang sangat kritis untuk industri-industri sangat strategis. Kita punya nikel, kita punya kobalt segala macam, dan itu Pak Prabowo sudah mengambil kesempatan untuk membuat perjanjian khusus dengan Amerika. Untuk jadi limitless mineral ini. Limitless free trade agreement dengan Amerika gitu. Tujuannya kenapa? Supaya kemudian kita tidak hanya mengirim bahan mentah, tetapi kemudian produk setengah jadinya kita kirim untuk industri mereka gitu. Nah ini yang disebut tadi keuntungan di momentum perubahan kebijakan ini. Dan ini yang harus diambil manfaat nih, yang harus jangan sampai salah langkah. Kalau salah langkah, maka negara lain duluan membuat proposal nih. Yang pasti dari setelah pelantikan Trump, arah positif untuk Vietnam sudah karena perjanjian lama sudah ada. Kalau untuk Indonesia bagaimana Pak melihat? Untuk Indonesia kita masalah satunya tadi, karena masalahnya sehebat apapun Vietnam dia tidak punya bahan baku seperti kita, gitu ya. Kita punya nikel, kita punya kobalt yang Vietnam nggak punya gitu. Tetapi Vietnam punya kelebihan lain apa? Misalnya kopi, mereka kan salah satu produsen kopi setelah Brazil, mereka nomor 2-nya gitu. Baru kemudian Indonesia gitu. Mereka punya keunggulan, kita punya keunggulan. Nah sekarang dari sisi keunggulan itu yang kita manfaatkan, kita ambil peluang. Aceh juga punya kesempatan luar biasa nih. Apa itu kesempatan? Ya, tadi yang saya katakan critical mineral tadi. Karena kita punya banyak sumber daya. Sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini yang harus kita manfaatkan, optimalkan, supaya kemudian dia bisa bermanfaat, menghasilkan imbas positif, termasuk tenaga kerja dan lain sebagainya. Tidak boleh lagi kemudian bahan baku kita digali langsung dibawa. Ini sekarang kan ya kalau di Abdia kan bahan-bahan besi kita langsung bawa ke Morowali. Sekarang? Iya. Itu kan sesuatu yang memberikan dampak sangat positif bagi Aceh. Harusnya ada smelter dibangun di sini. Alhamdulillah sudah ada di Long. Di Long sudah ada Long Steel Mining kalau saya nggak salah. Biji-besinya diproses ya, smelternya di sana gitu. Itu sesuatu yang sangat bagus. Tapi sekarang udah mati Pak ya? Baru sedang bangun. Mereka sedang uji coba malah. Kemarin ada isu sedikit tentang masalah ada bau belerang, bau karbon dari pembakaran itu yang mungkin sedang dalam proses negosiasi untuk menghilangkan bau supaya tidak berdampak ke lingkungan masyarakat gitu ya. Nah hal seperti ini yang harus dimanfaatkan. Momentum ini jangan sampai salah langkah. Kalau kita salah langkah maka yang ambil manfaat nanti negara-negara yang tadi proposalnya sudah diajukan. Apa? Kan kemarin pada saat Pak Bambang Brojonegoro, Pak Bambang Sumantri Brojonegoro mengatakan kenapa kemudian Vietnam bisa? Karena birokrasi kita masih ribet, masih rumit, masih panjang. Meskipun kita sendiri tidak merasa bahwa itu rumit, tapi bagi negara lain itu rumit. Bagi negara lain itu rumit. Meskipun kita merasa bahwa termasuk beberapa investor yang kemudian interestnya ke Indonesia duluan, tapi pindahnya ke Vietnam. Eksekusinya di Vietnam karena birokrasi. Kenapa kemudian Samsung ke Vietnam? Kenapa sekarang kemudian Tesla, Apple kemudian ya lebih banyak ke Vietnam. Kalau di sana 260 triliun investasinya kita 1,6 triliun gitu. Tapi kemudian Pak melihat nggak ada upaya celah juga untuk memperbaiki
kondusivitas birokrasi kita untuk investasi ini di era Pak Prabowo ini? Upaya itu terus berjalan. Jadi paling bagus memang dia by system ya. Apalagi sekarang digitalisasi, otomasi. Jadi tidak lagi kita harus face to face ketemu dengan personal petugas yang memfasilitasi gitu. Jadi semua harus by system. Karena kenapa? Investasi itu bicara waktu. Ya. Jadi kalau sekiranya kita bisa mempercepat prosesnya, apalagi otomasi, transparansinya langsung bisa hari ini dia mensubmit persyaratan, tiba-tiba ownernya di Amerika tahu persis bahwa ini sudah proses selesai gitu. Kenapa? Karena sudah pakai digitalisasi, sudah online dan lain sebagainya. Upaya itu terus berlangsung dan tentu kita juga harus mengikuti, karena kalau kita tidak mengikuti kita ketinggalan, diambil lagi, saya katakan tadi peluang diambil orang lain gitu ya. Jadi berharap ke depan, maka saya di buku kedua saya tulis tentang bagaimana kemudian Cina menerapkan itu semua tuh. Itu semua diterapkan. Saya kombinasi, makanya saya buat di buku pertama juga saya buat ada simulasi bagaimana implementasi. Di buku kedua juga saya buat simulasi. Jadi ATM, amati, tiru dan modifikasi gitu. Karena kenapa? Kita punya kelebihan, ada kearifan lokal gitu ya. Yang sebenarnya ketika kita modifikasi itu dampaknya sangat luar biasa. Tinggal sekarang komitmen kita untuk mau keluar dari zona nyaman, harus mau berubah, mindsetnya berubah. Karena intinya kan gini, kalau orang pinter kita nggak kurang di Aceh. Sedap, betul Pak. Orang pinter sangat banyak di Aceh. Bahkan informasi terakhir yang saya dapatkan itu di Unsiah saja, itu profesor 180 orang. Belum yang PhD. Dan rata-rata alumninya dari top 100 top university of the world gitu ya. Jadi berasal dari perguruan-perguruan tinggi terbaik di dunia. Jadi kalau soal kepintaran kita nggak kurang. Tapi apa juga masalahnya Pak? Kemauan. Jadi kan pertama kalau saya sebut, makanya saya buat buku ini supaya banyak, bukan hanya dipahami oleh para cendekia, tapi dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya biar kemauan itu tumbuh bersama. Karena dorongan untuk menumbuhkan kemauan itu jadi tumbuh dari berbagai komunitas gitu. Tumbuh bergerak bersama untuk meningkatkan dan menaikkan kemauan. Karena begini, kalau kita sudah punya kemauan, maka kita akan berusaha untuk mencari pengetahuan. Supaya kita, kalau kita udah mau, supaya kita mampu, kalau kita sudah mau, maka kita akan berusaha untuk tahu. Setelah kita tahu, maka kita akan mampu. Tahapannya begini. Jadi sebenarnya kalau di Aceh, tahapan keduanya tahu, kita udah tahu. Buku yang saya tulis kita ini, ada tahu, potensi kita ada tahu. Yang saya tulis ini sebenarnya kan semua orang bisa nulis, sederhana sekali itu. Semua orang bisa nulis. Banyak profesor yang menulisnya dengan sangat mudah itu tulisan ini, sederhana sekali. Tapi kan kemudian kemampuannya pasti juga akan sangat tinggi gitu. Tapi kalau kemauannya nggak ada, nggak bergerak semua gitu. Makanya saya buat ini dengan buku yang sederhana ini, tujuannya adalah memperbanyak orang yang punya kemauan bangkit. Memperbanyak orang yang menumbuhkan hasrat agar Aceh ini maju dan berubah. Karena dengan begitu kita mau, maka kita akan cari tahu gimana cara supaya kemauan saya bisa terwujud, supaya saya jadi mampu. Jadi tahapannya adalah mau, tahu, dan mampu. Nah, mampu ini itu dilakukan kalau saya di dalam suasana ekonomi global sekarang, kemampuan tenaga kerja kita turun loh, indeksnya dari 3,8 ke 2,6. Kapasitasnya? Iya, dibandingkan dengan Vietnam. Gitu ya. Indeks kemampuan produktivitas itu turun. Dan itu bukan penilaian saya, penilaian dari OECD. Nah, persoalannya Vietnam sekarang dari 3,2 turun ke 2,6 gitu. Di Vietnamnya dari 2,1 turun naik ke 5,2. Signifikan. Jadi kenapa? Dari kemauannya. Jadi dari kemauannya, maka dengan mereka mau, maka mereka berusaha untuk mencari tahu. Setelah mereka mencari tahu, otomatis setelah mereka mau dan tahu, mampunya naik gitu. Itulah kemudian di banyak hal manufacture index mereka tuh tinggi dibandingkan kita gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya belum terlambat. Ini momentum sangat bagus, apalagi nih sedang pemerintahan baru dua-dua nih. Di secara global ada pemerintahan baru yang mempengaruhi dunia gitu. Di Aceh juga sedang ada pemerintahan baru nih. Oke, saya geser ke Aceh kalau Pak udah ke Aceh. Pak Sapodi, Aceh beberapa minggu lagi barangkali kita akan dilantik gubernur baru dan Pak
PJ Gubernur sekarang Mm-mm. dengan dengan pimpinannya itu sudah membentuk tim RPJM. Oh ya, Dan itu dominannya juga dari timnya Pak Mualim dan iya, Dik Fat. masa transisi ya. Masa transisi. Jadi ada tim RPJM. Iya. Nah, khusus dalam bidang ekonomi, apa pikiran masukan Bapak kepada para tim RPJM ini Mm-mm. supaya Aceh ini dalam jangka waktu 5 tahun atau barangkali 2-3 tahun itu bisa keluar dari zona kelemahan seperti ini. Baik. Dan alhamdulillah itu saya tulis juga di situ ya. Maka Ya. mudah-mudahan kalau dua buah buku ini bisa dibaca-baca, disambil-sambil Ya, baca, mudah-mudahan bisa menjadi Saya nanti pembuka akan wawasan. undang beberapa tim untuk kasih buku ini juga, Pak. Iya. Supaya biar lebih Membuka wawasan ya. ya, membuka pemikiran saja. Karena kendala kita paling besar itu ada di masalah pendanaan. Kalau untuk sekarang. Ya, nggak dari buku yang saya dari buku yang saya tulis, dari banyak pengalaman dan observasi yang saya lakukan, kita banyak terkendala di masalah pendanaan. Pembangunan nggak mungkin kita bisa bangun, nggak bisa kita buat kalau dana kita cukup memadai. Nah, saya buat skema-skema pembiayaan, skema-skema pendanaan non APBN APBD. Jadi pikiran Bapak dalam konteks RPJM itu Ya, masalah kita utama untuk pendanaan. harus cukup cerdas membaca itu. Kalau kita tidak cukup cerdas membaca dan melihat bagaimana peluang memberdayakan pendanaan yang sebenarnya tidak boleh kita fokuskan hanya untuk APBN APBD, maka kita juga pada bingung sendiri, ini membuatnya gimana caranya begini semua gitu kan. Nah, sekarang saya tuliskan di buku itu yang mudah-mudahan bisa memberikan sebuah ide pemikiran kepada semua pihak yang terlibat di masalah Aceh. Jadi saya di berbagai kesempatan saya menyampaikan kita harus bergerak sesuai keunggulan. Oke. Kita harus bertumbuh sesuai dengan keunggulan yang kita miliki. Kalau sekiranya kita memang tidak unggul, maka jangan dipaksakan. Karena kalau kita paksakan sesuatu yang kita tidak unggul, maka biaya yang kita butuhkan terlalu banyak. Jadi kita unggul di mana? Jadi kalau boleh, saran saya kepada teman-teman yang menyusun RPJM di Aceh, keunggulan kita ada di 3 tuh. Apa itu, Pak? Di podcast sebelumnya juga sudah sebutkan, kita di pertanian, di maritim dan pariwisata gitu ya. Jadi fokus di sana gitu. Kendala kita tidak cukup infrastruktur penunjang aktivitas itu. Jadi kalau boleh tim APBN sekarang fokus untuk memfasilitasi itu. Kalau itu terfasilitasi maka akan terakselerasi. Akan terakselerasi semua aktivitas-aktivitas produktif dari 3 keunggulan tadi. Ditambah saya melihat menganalisa hal baru yang itu, karena ini sedang pembahasan secara nasional, secara nasional pun sedang pembahasan, maka saya juga menulis dan saya sudah berikan ke beberapa pihak, beberapa tokoh Aceh, bahwa salah satu yang bisa ditambahkan juga untuk Aceh itu, yang critical mineral juga bisa tambahkan. Tapi untuk sementara kita fokus di 3 tadi itu. 3 keunggulan inilah yang harus ditentukan. Nah, masalahnya nggak bisa menjalankannya parsial, Bapak. Dia harus end to end. Terintegrasi end to end. Contoh misalnya pariwisata. Ada 4 unsur itu betul-betul harus kita urus. Betul-betul dan harus terlibat. Menyertakan diri di urusan itu 4-4-nya. Apa 4A itu? Ada 4A di bidang pariwisata. Ada akses. Berarti akses nggak mungkin difasilitasi oleh pengguna wisata. Harus oleh pemerintah. Nah, teman-teman di RPJM, fokuskanlah pada urusan bagaimana membangun akses untuk destinasi wisata kita, gitu ya, supaya kemudian orang yang datang ke Aceh pasti bawa uang. Dia datang ke Aceh bawa uang dan uang yang dia bawa itulah alat penggerak ekonomi kita, gitu. Makanya kemudian aksesnya betul-betul fungsi pemerintah tuh, keterlibatan pemerintah tuh harus betul-betul fokus di situ. Akses kita untuk semua destinasi wisata. Destinasi wisatanya itu ada sampai 12 jenis loh. Ada 12 jenis yang bisa kita lihat. Jadi jangan kemudian melihat bahwa seolah-olah wisata di Aceh itu hanya wisata pantai, wisata laut. Enggak. Ada wisata alam, ada wisata wisata gunung, wisata petualangan segala macam. Itu banyak sekali yang bisa, wisata kuliner segala macam, itu banyak sekali yang bisa kita lihat. Dan itu bisa menjadi objek yang mengangkat derajat ekonomi kita. Yang kedua, kalau kita akses sudah diberesin oleh teman-teman dari pemerintah yang mengurusin RPJM, akses ke wisata ini dibereskan. Akses itu bukan hanya jalan loh, Pak. Bukan hanya jalan saja. Akses berarti kan semua alat atau instrumen yang bisa menggerakkan orang satu titik ke titik yang lain.
Berarti kalau bicara akses berarti kan termasuk linernya, termasuk bagaimana membuat agar kalau mau pakai kapal laut harus ada kapal lautnya gitu kan. Nah, jadi yang namanya akses adalah segala sesuatu yang memang bisa membawa orang ke satu tempat tujuan gitu kan. Itu harus difokuskan betul. Nah, kalau sudah akses kemudian ada atraksi. Atraksi, saya kemarin sempat bicara dengan wali kota terpilih di Sabang ya tentang harus ada atraksi rutin. Dan saya juga event berarti Pak ya? Eventnya yang sudah ada dan itu rutin. Kita nggak perlu tahu penonton atau nggak penonton. Kita nggak perlu harus datang setiap kali ya buat acara tuh berapa penontonnya yang datang untuk melihat, nggak perlu. Tapi ada jadwal reguler yang oleh para wisatawan dia akan tahu jadwalnya untuk melihat itu. Dan itu bisa diberdayakan. Sampai saya sampaikan kepada beliau, Pak, tari saman tuh punya Aceh loh Pak. Tapi kompetisinya dibuat di Jakarta. Sehingga kemudian sekolah-sekolah di Jakarta menjadikan itu kegiatan ekstrakurikuler mereka. Anak saya kebetulan yang sekolah di sana itu jadi syekh lah. Karena dia orang Aceh ya, jadi syekh untuk ikut lomba di Taman Mini gitu dan lomba-lomba tari saman. Kan menjadi loh kok malah di sana gitu. Harusnya itu jadi event. Maka kemudian sama Pak Wali Pak Wali Kota terpilih saya sampaikan, Pak, kita bisa berdayakan teman-teman ada di SMP, SMA yang membuat event, membuat kegiatan, dia nggak peduli, yang penting setiap hari dan itu jadi kegiatan ekstrakurikuler mereka. Sehingga kemudian ada yang kemudian yang hilang tuh, merukun hilang. Saya bilang merukun, sedati, merukun, tari ranup lampuan segala macam itu jadi kegiatan yang kemudian mereka para wisatawan bisa ngelihat jadwalnya ada gitu. Dia akan datang melihat, oh selalu ada gitu. Dan nggak monoton, selalu ada terus, variasi. Ada variasi dan ada terus kegiatannya. Dan itu kegiatan yang sifatnya terstruktur, Pak. Saya ada di Bali, saya kunjungi Bali dan di situ ada satu panggung dibuat dan itu betul-betul kegiatan rutin tari kecak setiap jam 4 sore. Ada penonton, nggak ada penonton, tari kecak ada. Ada tari kecak jam 4 sore gitu. Sehingga kemudian wisatawan yang dari misalnya dari Ubud, dia punya agenda. Setelah dari Ubud selesai, saya mau ke desa itu dah khusus untuk melihat tari kecak. Nah, ini dia aja harus dibuat. Jadi nggak mesti harus nunggu ada PKA, nggak mesti harus tunggu ada hajatan besar baru ada. Enggak, harus ada kegiatan rutin. Itu atraksi tadi. Kemudian, dan seharusnya kan kegiatan event seperti itu tidak juga selalu berbasis pada APBD. Enggak, dan itu jadi kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler anak SMA, anak SMP gitu, Pak. Para pelaku bisnis juga bisa melakukan. Iya, dan itu kan bisa memberdayakan semua pihak gitu. Karena ketika ada kegiatan seperti itu, maka wisatawan tahu persis bahwa ada agenda rutin yang akan dia datangi untuk dia lihat. Enggak mesti harus menunggu PKA, enggak mesti harus menunggu ada event-event atau aktivitas besar gitu. Dan itu jadi sifatnya reguler dan itu ada gitu ya. Kemudian setelah atraksi, kemudian ada amenities. Itu nggak boleh nggak ada hal-hal terkait masalah bagaimana dia tinggal, alat-alat apa yang harus ada di tempat kegiatan segala macam, termasuk ancillary. Yang keempatnya ancillary. Jangan sampai kemudian nggak ada yang memandu, nggak ada yang pelaku pebisnis bidang wisata yang bisa punya mobil. Alhamdulillah saya lihat sekarang banyak mobil bus yang sudah menjadi mobil pariwisata gitu. Nah, itu harus diperbesar. Kenapa? Ancillary sini yang bisa berhubungan. Misalnya dengan penyelia travel di Bali, penyelia travel di Jakarta, yang bisa mereka saling berkomunikasi. Setelah di Jakarta tolong bawa kemari dong. Nah, itu harus jadi kegiatan yang dikoordinir. Nah, itu jadi alat akan membangkitkan aktivitas rutin kita. Jadi hal-hal seperti itu juga harus menjadi bagian daripada item RPJM. Betul. Jadi waktu dulu susun RPJM, keempat aspek ini harus dibahas. Ini siapa ancillary-nya, siapa amenitiesnya, siapa yang mengurus amenitiesnya, siapa yang mengurus ancillary, siapa travel kita ada berapa, apa yang menjadi kekurangan mereka, pendidikan apa yang harus kita berikan kepada mereka. Itu dalam satu item pariwisata. Betul. Bagaimana hospitality, segala macam harus kita sampaikan kepada adik-adik kita yang menjadi penyelia travel segala macam. Dan itu harus difasilitasi dan harus dibahas di RPJM.
Karena kalau tidak, semua bergerak sendiri-sendiri. Kan bahayanya kalau sesuatu yang bergerak sendiri kan biayanya jadi besar diurus oleh mereka masing-masing. Betul. Tapi kalau sesuatu yang terintegrasi kan biaya-biaya yang diurus personal itu kan bisa menjadi kelompok dan jadi murah. Betul. Nah, ini yang jadi target. Ya. Kemudian saya juga bermohon kepada teman-teman RPJM melihat tuh keunggulan kita yang lain tuh maritim. Maritim itu nggak boleh diabaikan karena itu potensi besar kita. Bagaimana kemudian industri perikanan laut dan industri perikanan darat kita itu betul-betul harus end to end, Pak. Karena kalau nggak end to end, maka semua biaya akan dibebankan kepada pelaku manual, pelaku sendiri, pelaku personal, nggak sanggup. Jadi harus sifatnya konglomerasi, harus sifatnya korporasi, bekerja bersama. Itu yang saya tulis di buku saya kedua dan itu saya adopt tentang keberhasilan di Cina untuk menjalankan reformasi pertanian mereka dengan istilah yang mereka sebutkan sebagai household responsibility system. Jadi sistem tanggung jawab keluarga untuk melaksanakan aktivitas pertanian mereka di mana mereka diizinkan bekerja bersama sampai kemudian pemerintah ikut terlibat di dalamnya. Yang kita mohon maaf Pak Muklis, kan rata-rata kita sekarang subsidi bantuan. Setelah kita berikan subsidi dan bantuan kita lepas dari tanggung jawab itu gitu kan. Kalau di Cina tidak Pak. Mereka subsidi dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebagai alat untuk menaikkan PAD. Jadi pertanian di Cina negara ikut terlibat untuk ikut turun menjaga bersama dan dikasih KPI. Ada key performance indicator untuk kemudian ada capaiannya yang mesti jadi kemudian jadi penerimaan negara mereka tuh. Bayangkan pertanian Cina tuh ada unsur penerimaan negaranya. Kan kita bisa lakukan hal yang sama. Mekanismenya sudah ada di kita, mekanisme mawah. Kan mekanisme mawah itu kan ada bagi hasil. Nah, bagi hasil itu menjadi komponen pemerintah daerah, menjadi PAD. Sistem negara itu bisa nggak mengakomodir sistem seperti mawah misalnya? Kenapa tidak? Kan bisa saja. Itu kan soal kebijakan yang kita buat. Itu yang tadi saya katakan di RPJM itu bisa jadi kebijakan nggak? Kalau itu menjadi alat untuk jadi peningkat pendapatan daerah, kan nggak ada yang salah dengan itu. Soal aturannya kan tinggal dibuat. Itu potensinya. Jadi tidak lagi hanya karena kalau memberikan bantuan, sifat bantuan itu kan kemudian hilang gitu ya. Kalau ini enggak dikasih target. Jadi misalnya nih, maaf. Pertanian, satu petak sawah menghasilkan berapa ton, tapi kemudian supaya hasil bisa berapa ton itu, maka kemudian harus ada pupuknya benar. Harus bibitnya benar. Nah, si pemberi pupuk dan pemberi bibit itu dikasih KPI. Karena dia ada hasil yang kembali return kepada PAD gitu. Jadi jangan kemudian memberikan pupuk, tapi kemudian pupuk itu diberikan sebagai bentuk bantuan, tapi nggak balik jadi penerimaan daerah. Di Cina itu diambil dan itu di poin saya nomor 1 langsung saya tulis nomor 2 itu di buku yang kedua saya itu. Jadi household responsibility itu alat untuk penerimaan negara Cina. Dan kita bisa birokrasi kita memungkinkan. Mungkin, sangat mungkin. Tinggal sistemnya saja diadopt gitu. Karena kenapa? Kalau kita tidak tetapkan KPI, tidak tetapkan target, orang kan merasa tidak ada tanggung jawab untuk pencapaian target itu. Tapi kalau kemudian ditanamkan contoh jagung. Nah, jagung itu jadi objek untuk penerimaan daerah. Sehingga kita jadi turut serta menjaga. Karena gini ceritanya. Pak Muklis, kita itu kan tidak multitasking. Kita tidak multitasking. Petani kita hanya pandai menggarap. Ahli dalam urusan menggarap, tapi tidak ahli di marketing. Menjual. Betul ya? Nah, kombinasi antara kita mengambil sesuatu yang tidak menjadi keahliannya para petani, itu menjadi satu kesatuan. Ini yang diurus di Cina. Jadi mulai dari hulu, mulai dari bibit. Itu urusan bibit kan nggak ahli petani yang dia mendapatkan bibit terbaik itu dari apa yang disediakan. Nah, pemerintah ngambil bagian untuk menyediakan bibit terbaik. Pupuk yang terbaik. Nggak ada lagi kemudian terjadi kelangkaan pupuk. Karena pupuk itu ada tanggung jawab dari siapa yang diberi tanggung jawab untuk menaikkan pendapatan daerah. Sampai kemudian menaik pendapatan daerah itu dari pupuk yang dihasilkan. Itu kan bisa terukur. Secara matematis bisa diukur tuh segala macam. Kalau pupuk yang diberikan segini, lahan sekian, maka petani harus dapat. Kecuali ada quote and quote bencana alam. Itu kan pengecualian, keadaan force majeure namanya. Nah, ini saya lihat bagus sekali diadop di Cina. Itu yang membuat kenapa kemudian Cina mereka berhasil di urusan pertaniannya.
Kenapa? Ada kos logistik yang kemudian diputus. Karena kenapa? Petani menggarap tapi tidak tahu bagaimana untuk bawa ke pusat pasar. Itu diambil alih oleh pemerintah. Sehingga kan logistik kosnya turun. Dan petani bisa dapat hasil maksimal ketika dia cukup ikut dibantu untuk mengurusi hal-hal yang nggak mereka ahlinya. Dan ini saya membaca, kan ada jurnalnya terkait masalah household. Nah, teman-teman pemirsa silahkan nanti kalau membaca jurnal Household Responsibility System yang ada di Cina, banyak jurnal yang tentang itu. Nah, itu yang kemudian kita bisa adopt dengan mekanisme mamah kita. Nah, saya kemarin sempat komunikasi dengan Pak Rafli, mantan anggota DPR RI kita, Pak Rafli Kande, bahwa sekarang ada program pembukaan lahan baru. Jadi pembukaan lahan baru itu menjadi peluang sangat bagus menggunakan mekanisme ini. Jadi kemudian lahan itu bisa menghasilkan PAD, tapi masyarakat petani juga bisa menghasilkan pendapatan lebih besar dari kalau mereka mengelola sendiri. Kan kalau sudah modernisasi, kan pasti ada, kalau udah intensifikasi, pasti kan ada pendapatan yang lebih besar. Jadi petani untung, pemerintah daerah juga untung. Salah satunya. Di antara begitu banyak sistem yang bisa digunakan. Saya bercerita tentang masalah kenapa saya menjadi sangat tertarik menulis buku kedua itu karena Cina tahun 78 persis sama, Pak. Tahun 78 mereka tuh orang miskinnya 800 juta, Pak. Di Cina 800 juta dan puluhan juta orang Cina itu meninggal karena kelaparan. Tapi kemudian dia ubah sistem, direformasi struktur ekonominya, reformasi struktur ekonomi, reformasi di semua lini, baik di pertanian, karena mereka juga negara pertanian kan, negara agraris gitu. Tapi kemudian terjadi perubahan luar biasa, dan inilah yang kita berharap dan berpohon, mudah-mudahan ini adalah momentum baik. Ketika pemerintahan baru, keadaan ekonomi global juga baru nih sekarang, alhamdulillah Gaza sudah reda, Ukraina mudah-mudahan juga akan reda, sehingga kemudian terjadi gejolak politik kan sudah turun ya. Sehingga ada hal yang harus kita ambil momentumnya nih. Nah, kalau momentum kita ambil, mudah-mudahan akan terjadi perubahan-perubahan ke depan. Termasuk untuk Aceh. Iya, karena kan kita bagian tidak terpisahkan dari dunia internasional gitu. Karena kita menjadi komunitas yang menghasilkan produk-produk yang kita juga kirim ke negara lain. Ya, contoh yang paling jelas, yang paling nyata, yang dipahami semua orang, kopi kita lah. Kopi Gayo. Kopi Gayo tuh. Kalau negara sudah aman kan permintaannya akan naik gitu kan. Nah, kalau udah permintaan naik, kita kan berarti harus menaikkan produktivitas kan. Nah, persoalannya produktivitas kita, kopi Arabica kita itu luas lahan petiknya 50 cm. Sedangkan Brazil itu 4 meter. Lebih luas. Jadi 8 kali bidang petik namanya, bidang petik kita. Makanya wajar kemudian Brazil menghasilkan kopi Arabicanya sampai seperti itu. Nah, nggak mungkin petani-petani di dataran tinggi Gayo itu tanpa ada kesertaan kita secara bersama-sama untuk menguatkan mereka gitu, sampai kemudian kita bisa juga berkompetisi. Sama seperti coconut, ya kelapa. Kan negara penghasil kelapa terbesar di dunia itu kan Indonesia. Dan Aceh salah satunya gitu. Jadi tinggal bagaimana kita mengambil momentum itu. Jadi untuk teman-teman RPJM yang sedang menyusun, itu masukan saya sedemikian. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah wawasan yang positif lah. Mudah-mudahan bisa mengubah keadaan. Pak, saya kemudian ini semacam ada kelompok pesimistis sebenarnya. Yang cenderung mengatakan bahwa seringkali Aceh ini punya gagasan dalam konteks RPJM terbaik, blueprint terbaik, dan perencanaan terbaik yang kemudian tapi untuk eksekusi itu lemah sekali. Dan lebih detail lagi, aktivitas-aktivitas yang kemudian dirumuskan dalam rancangan kegiatan aktivitas di dinas-dinas itu juga jauh dari RPJM-nya. Jadi RPJM A aktivitasnya Z. Nah, apa pikiran, masukan Bapak kepada terutama tim RPJM dan juga barangkali para birokrat kita di dinas untuk betul-betul menjadikan RPJM itu sebagai pedoman aktivitasnya, supaya ini kan dapat keluar dari zona Aceh seperti ini kan. Kalau enggak kan nggak mungkin, Pak ya. Kalau enggak mungkin di rencana A keluarnya Z, kan nggak mungkin kita akan lebih baik. Jadi gini Pak, semua keputusan itu pasti ada klaster orang. Dalam teorinya Pak, dalam teori dukungan itu ada 8 klaster. Ada 8 klaster yang menjadi bagian dari setiap keputusan. Pertama champions, itu paling kanan, itu jumlahnya sedikit. Kemudian ada winners,
ada champions, tapi kemudian yang paling ujung kanan yang paling menolak itu emigran. Ada headers, ada apa namanya tuh harness opponent, kemudian ada. Jadi setiap keputusan itu pasti ada kelompok-kelompok yang berbeda. Oke. Dan itu kalau dalam teorinya itu pasti ada hal sedemikian. Tinggal bagaimana kita memperbanyak kelompok champion ini. Iya, dan winner. Kelompok champion ini yang perlu kita perbanyak jumlahnya gitu. Karena di dalamnya kan pasti ada oportunis, ada selalu ada tuh. Iya. Ada orang yang pesimis segala macam selalu ada. Nah, tinggal sekarang kuncinya memang di komitmen. Selama kita punya komitmen besar, kan kita contoh tempat lain kok bisa berhasil, kenapa enggak? Berarti kan ada satu kunci, ada keywordnya yang menjadi penggerak utamanya. Iya. Jadi prime movernya apa sekarang? Nah, kalau prime movernya, saya ngelihat gini, ada contoh-contoh udah berhasil loh Pak. Banyak contoh. Gak usah kita cerita ke luar negeri. Iya. Nanti ada yang ngomong cerita sepertinya seperti cerita negara. Bukan. Saya bukan ingin cerita soal konteks negara, bukan. Tapi kan ada yang merespon itu, ini Bapak ini cerita seperti cerita masalah negara. Bukan. Konteksnya adalah bahwa kita meniru dan melihat sukses story dari tempat terbaik yang sudah berhasil. Betul. Tujuannya bukan mengkomparasi bahwa sedikit-sedikit cerita luar negeri, bukan. Ada yang sudah berhasil. Contoh, Pak Fadil Muhammad di Gorontalo. Pada Muhammad ya. Bener kan? Sampai terkenal seluruh Indonesia dengan produk jagungnya. Jagung ya. Gitu kan? Jadi kan konteksnya, kenapa kemudian sampai beliau turun dari jabatan gubernur, Gorontalo terkenal menjadi penghasil produksi jagung terswadaya, terbaik di Indonesia gitu ya. Tapi begitu beliau turun, habis. Hilang kan? Betul kan? Jadi itu contoh-contoh kemudian. Ya. Jadi di kita apa yang kurang? Di kita banyak sekali contoh sukses. Dulu almarhum Pak Muzakir Walad, Pak Ibrahim Hasan, kemudian Pak Majid Ibrahim, Pak Irwandi, Pak Abu Doto segala macam. Kan ada legasi-legasi yang beliau tinggalkan. Nah, sekarang tinggal besar lagi. Jadi tinggal komitmen itu bahwa kita bisa meyakini bahwa sebuah kesepakatan untuk mengubah akan menghasilkan sebuah perubahan. Tinggal jangan bergeser komitmen itu aja. Kita lihat bagaimana kemudian provinsi lain yang juga bisa berubah gitu kan Pak. Betul. Makanya saya contohkan satu tadi yang banyak dimaklumi lah. Saya nggak contohkan ke tempat lain ya. Contoh Gorontalo saja tuh. Daerah yang termasuk daerah termiskin juga di Indonesia. Tapi begitu Pak Fadil Muhammad megang, komitmen beliau satu. Pokoknya kita menjadi provinsi swadaya jagung. Surplus jagung. Jadi Pak, jadi. Nah tinggal sekarang kita pegang itu. Kalau itu sudah pada satu arah, jalan yang sama, tidak ada kemudian yang yang ikut nebeng yang kemudian ada agenda-agenda lain kan Pak. Jadi sangat mungkin. Jadi saya tidak menafikan bahwa selalu saja di dalam setiap keputusan itu ada kelompok-kelompok orang. Sampai yang paling kanan pojok kanan, kalau di dalam slide saya itu warnanya warna biru tua itu. Itu orang yang betul-betul melawan kita, emigran. Betul-betul mengcounter kita. Ada yang kemudian Hannes Apenen, dia memang menjadi lawan kita, tapi dia dengan gentle dikatakan saya nggak sependapat dengan Anda gitu. Ada yang oportunis, ada yang headers, dia menyembunyikan diri gitu bahwa dia sebenarnya. Jadi hal sedemikian pasti ada. Tinggal sekarang kita memposisikan champions itu kita perlu kuat. Selama komitmen, saya meyakini selama ada sebuah keinginan bersama. Saya sudah menulis tapi belum itu nanti saya share gitu ya. Saya bermimpi ada restorasi Aceh. Restorasi Aceh. Kenapa kemudian ada restorasi Aceh? Karena saya teringat dari restorasi Meiji dulu untuk mengubah Jepang gitu ya. Kita mungkin membuat restorasi Aceh? Sangat mungkin. Semua potensi kita punya. Orang pintar luar biasa banyak. Tinggal bangkitkan kemauan untuk kita mengubah diri. Begitu kita mengubah, nggak ada jalan yang nggak dibuka sama Allah. Tinggal sekarang pegang tuh. Jangan ada kemudian agenda yang personal, agenda kelompok. Selama kita jadi berubah Pak, ini momentum terbaik. Apalagi nanti akan ada pemimpin pemerintahan baru gitu. Suasana global, ekonomi global juga sudah kondusif, sudah berubah. Mudah-mudahan dalam rentang waktu ke depan bisa lebih kondusif gitu. Maka momentumnya harus dimanfaatkan. Saya teramat sangat yakin meskipun banyak orang di keliling kita yang pesimis, ya nggak apa-apa. Pesimis itu juga bagus karena ada yang mengkritik. Karena kalau tidak kita jadi lupa diri. Orang yang mengkritik kita itu kan alert bagi kita bahwa
kita tidak boleh taken for granted bahwa yang kita lakukan itu sudah 100% benar gitu. Ya. Perlu masukan. Nah, Ya. orang-orang yang pesimis ini yang mengcounter kita sehingga kita makin hati-hati dengan program kita supaya program kita makin bagus. Bukan ingin mengalahkan beliau-beliau tidak, tapi ingin menyatakan bahwa yang kami lakukan nawaitunya baik, itikadnya baik, nanti kalau sekiranya Anda sudah berhasil, beliau pasti akan ikut. Ya. Kalau sekiranya sudah ada berhasil dari apa yang kita lakukan, orang-orang yang pesimis tadi pasti akan ikut. Ya. Saya ingat dulu Pak almarhum Pak Kuntoro ketika ditanya dari mana membangun Aceh, beliau ambil batu, beliau lemparkan ke belakang. Setelah itu beliau lihat di mana jatuh batu, kita mulai dari jatuh batu itu. Jadi sebenarnya tinggal komitmen saja. Artinya kalau Mualim dan Dekfat beserta tim RPJM dan seterusnya memiliki komitmen untuk membangun Aceh, Insya Allah 5 tahun ke depan Aceh punya perubahannya luar biasa Pak. Saya teramat sangat yakin bahwa tidak boleh ada agenda-agenda lain. agenda personal, agenda kelompok. Karena kan kita tidak terus-terus seperti ini. Roda kan berputar. Ya. Ada waktunya di bawah, ada waktunya di atas. Nah, mungkin momentum sekarang adalah waktu untuk kita bisa berada di atas untuk menghasilkan sebuah dampak perubahan. Ya. Kita berdoa kepada Allah, beliau-beliau diberikan kesehatan dan kemudahan pada semua ikhtiar yang beliau-beliau lakukan. Nah, tugas kita memberikan support. Ya, pikiran. Saya selalu memberikan banyak masukan-masukan. Dan sampai sekarang ini saya masih berstatus belum dicabut ya, belum dicabut status saya sebagai penasihat senior bidang ekonomi dan pembangunan di Aceh. Ya kalau Pak Mualim nanti di SK itu saya diteruskan itu berarti kan saya masih bisa memberikan masukan-masukan ini. Tidak dalam kepentingan itu saya kepentingan apa-apa, tapi hanya untuk memberikan ini loh gambaran Pak, ini suasananya. Ini informasi terkini yang saya dapatkan yang mungkin bisa dimanfaatkan gitu. Saling memberikan support, saling memberikan dukungan, tujuannya adalah agar kita bisa secara bersama-sama memberikan dan menghasilkan sebuah perubahan. Sekali lagi saya katakan, Aceh punya potensi orang-orang pintar luar biasa. Orang pintar luar biasa banyak. Di UIN banyak sekali profesor, di Unsiah banyak sekali profesor. Di UTU banyak sekali profesor dan doktor dan master yang juga punya kapasitas. Di Unsam, di Unimal, Masya Allah luar biasa. Tinggal sekarang kita kolaborasi secara bersama-sama. Tinggal timnya betul-betul harus kuat dan tidak boleh ada interest personal dan sentimen kelompok. pribadi. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Kalau ada sentimen pribadi dalam pembangunan, enggak, pasti akan ada distorsi di situ. Setiap kali ada interest pribadi pasti menghasilkan distorsi, dan kalau udah terjadi distorsi hasilnya pasti nggak maksimal. Dan kembali yang direncanakan keluarnya aktivitasnya Z. Keluarnya Z. Jadi ada, kalau saya sebut tadi, ada cara-cara cerdas. Ya. Itu yang saya katakan. Termasuk kita belum sempat gali tadi Pak, bagaimana mengoptimalkan pendanaan tadi. Karena kan kalau basisnya cuma APBD dan APBN kan nggak bisa kita bangun Aceh. Perlu new money. Di Aceh itu perlu new money, perlu uang baru. Dan itu harus di-create oleh tim. Iya, dan itu sudah saya tulis. Kita perlu liaison officer, kita perlu ada sovereign wealth fund, kemudian ada skema mawah, ada crowdfunding, ada kemudian bisa kita gunakan apa yang disebut dengan dana dari hibah, dana dari negara lain yang bisa ikut investasi di tempat kita. Itu masuk wakaf barangkali Pak. Wakaf, zakat itu banyak sekali peluangnya, luar biasa. Dan itu kan maksudnya bisa menjadi bagian daripada RPJM juga. Modal, malah itu modal. Kenapa? Modal ya. Lahan kita kan, lahan wakaf itu kalau dia dipupuk dan di-generate, itu menjadi aset yang bisa menghasilkan pendapatan Pak. Nah tinggal sekarang kan tanah wakaf kita banyak sekali. Jadi tanah wakaf kita bukan hanya untuk social impact. Ya, harus ada economic impact juga. Harusnya social impact-nya memang ada, tapi ada economic impact dan economic growth. Jadi ada impact ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dari aset-aset tadi. Jadi kemudian dana filantropi, banyak sekali dana filantropi yang untuk aktivitas-aktivitas stunting, misalnya yang terkait dengan dampak ekonomi karbon, dampak ekonomi hijau segala macam. Itu dana filantropi. Tinggal sekarang kita cukup cerdas nggak? Kalau kami di Kementerian Keuangan ada yang kita sebut dengan creative financing. Jadi pendanaan kreatif. Apa contohnya misalnya Pak? Pendanaan kreatif bisa misalnya penugasan, bisa ada PPP. Suku di Aceh itu potensinya luar biasa Pak. Dana pembiayaan syariah itu. Yang kemudian dana itu harusnya bisa dipupuk dan mengenerate
keadaan, menjadi aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya. Berbicara dengan Pak Pangdam terkait bagaimana mendorong agar kemudian tambang batu bara kita yang ada di Aceh Barat itu kapasitasnya bisa naik. Itu nggak bisa dilakukan karena selalu ada cuaca. Oke. Yang kemudian tongkangnya nggak bisa langsung sepanjang tahun. Bisa bekerja normal dan baik itu hanya Januari sampai April. Mei sampai Desember sudah ada gelombang tinggi yang membuat tongkangnya nggak bisa memuat. Nggak bisa membuat memuatannya sehingga waktu dimuat di mother vessel di tengah laut nggak bisa. Tapi kalau kita pakai creative financing, kita buat kolam pelabuhan, maka kemudian tidak ada gelombang di dalam kolam pelabuhan, maka kemudian tongkang bisa memuat batu bara dalam jumlah yang cukup banyak. Sedangkan kapasitas kita, batu bara kita 350 juta ton. Kalau setahun kita, kalau sebulan yang 1 juta, kita 10 juta. Kalau 10 juta berarti kalau 350 juta kan 35 tahun baru habis. Gitu ya. Tapi kan kalau sekian kita, sedangkan itu kita tahu zero emission sudah akan mulai di 2035 gitu. Kita punya waktu 10 tahun lagi nih. Apa yang mesti kita lakukan kemudian? Kalau pakai creative financing itu sangat mungkin buat kolam pelabuhan yang kemudian bisa user fee yang membayar itu adalah pengusaha tambang, nggak ada beban ke APBN dan APBD sama sekali, tapi dampak ekonominya luar biasa. Tenaga kerja, pendapatan asli daerah, devisa ekspor, Masya Allah luar biasa. Itu salah satu contoh kalau tadi ditanya contoh ya. Di kegiatan-kegiatan lain juga banyak yang bisa dilakukan. Insya Allah. Baik Pak Sapuadi, terima kasih kehadiran di Sago TV. Dan terima kasih juga telah mempercayai Bandar Publishing sebagai penerbit bukunya. Dan ini buku yang luar biasa juga yang kedua, insya Allah nanti akan diedit. Tulisnya belajar di Cina, tapi nggak tahu saya judulnya cocok apa enggak. Belajar di Cina, sepertinya menarik nih Pak. Baik, terima kasih kehadiran Sago TV Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.